Oke, sekarang kita akan mencoba untuk membuat video tentang konfigurasi awal inventory untuk modul inventory apa saja, dan kemudian transaksi-transaksi yang bisa dilakukan di modul inventory apa saja. Oke, seperti itu. Oke, awalnya yang pasti untuk di inventory itu kita perlu membuat warehouse ya. Jadi warehouse itu adalah contohnya gini. Kadang ada orang beberapa pabrik gitu ya. Satu pabrik itu bisa jadi beberapa gedung atau beberapa blok. Nah, ini bisa dipakai. Jadi mungkin ada warehouse 1, warehouse 2, warehouse 3, atau gedung A, gedung B, gedung C. Nah, seperti itu. Ini warehouse. Ini misalkan saya ganti nama jadi gedung A gitu ya. Shop name-nya WH. Atau ini nanti KDA. Nah, seperti itu. Oke, nah kemudian dari sini setelah kita save, misalkan nanti ada beberapa warehouse gitu ya, atau beberapa gedung, nah kita bisa masukin lagi, new lagi. Nah terus selanjutnya kita perlu buat lokasi biasanya. Nah setelah warehouse itu turunannya adalah lokasi-lokasi. Nah, kebetulan di sini belum kita aktifkan ya. Jadi kita bisa aktifkan terlebih dahulu ke configuration, setting. Terus kita cari di sini storage location. Nah, ini dia. Kita aktifkan, kita save. Nah, baru nanti di konfigurasi muncullah dia location. Seperti itu. Jadi lokasi ini yang nantinya kita bisa buat beberapa lokasi ya. Jadi misalkan tadi ada gedung A stok gitu ya misalkan ya. Jadi misalkan ini gedung A untuk yang masuk stok seperti itu. Terus ada nanti kita buat misalkan parent lokasinya gedung A juga. Tapi ini adalah lokasi produksi misalkan. Nah, gedung A stok sama gedung A produksi misalkan seperti itu. Kita save. Nah, jadi ada dua nih, ada stok produksi. Nah, nanti untuk stok ini untuk apa namanya? Ya warehouse umumnya ya, yang nanti akan apa namanya? Ada finish good, mungkin terus ada raw material, misalkan itu manufacturing ya, jadi bisa disimpan di sini nanti stoknya. Terus ini untuk proses produksi nanti ada di lokasi produksi seperti itu. Terus ada juga misalkan kita mau buat lokasi retur ya atau QC gitu. Nah misalkan QC deh, ini dari gedung A juga, di gedung A juga. Jadi kita buat 3, stok, QC, dan produksi. Oke, nah kemudian setelah itu kita sudah setup warehouse, sudah setup location. Nah, sekarang kita akan setup yang namanya operation type di sini. Nah, operation type itu apa? Operation type itu adalah transaksi-transaksi tipe-tipe transaksi yang ada di inventory. Nah, dari Odoo-nya sendiri ketika kita install itu sudah secara otomatis ya akan mempunyai 4 operation type ini. Gitu. Nah, receipt itu untuk penerimaan. Nah, kita coba masuk ke yang receipt dulu. Di sini ada tipe of operation-nya receipt. Ya. Kemudian sequence-nya itu kita bisa buat di sini.
gedung A in terus running number gitu ya. Jadi nanti ini yang akan jadi prefix running numbernya. Seperti itu. Nah, terus ada location di sini. Kalau kita receiving ya, jadi source location-nya, jadi sumber lokasinya itu kan lokasi vendor ya. Lokasi vendor ini lokasi virtual ya. Kemudian destination location-nya itu kita masukkan ke stok ya. Jadi kita misalkan kita beli raw material gitu ya, kita akan masukkan ke gedung A stok. Nah, misalkan seperti itu. Jadi nanti ketika kita receive secara otomatis masuk ke GDA stok seperti itu. Nah, terus di bagian sini ada yang namanya return type. Nah, jadi kalau misalkan ada penerimaan dari vendor, terus di retur, itu nanti operation type-nya apa gitu. Nah, secara standar, itu dia langsung menjadi delivery order. Nah, kalau misalkan harusnya bukan gitu, harusnya berbeda, kita bisa buat operation type lagi. Kita pilih new dulu. Terus misalkan kita pilih supplier retur gitu ya. Supplier atau vendor, bahasa udonya vendor retur. Vendor return. Kemudian operationnya itu delivery karena kita akan mengeluarkan ya. Operationnya menjadi delivery. Terus kita isi sequence prefixnya di sini. Misalkan kita akan jadi VRT vendor retur gitu ya. Contohnya seperti ini atau ada GDA VRT. Nah, misalkan nanti ada warehouse lain, jadi nanti bisa ininya beda apa namanya? Sequence-nya beda seperti itu. Delivery sequence-nya prefix ini, kemudian source location-nya itu apa namanya? Dari stok ke masukin ke gudang vendor lagi karena kan kita retur ya. Terus return type-nya, nah kalau misalkan ada return lagi ya harusnya enggak sih ya. Tapi kita pilih yang receive aja. Jadi masa retur di retur lagi kan caranya. Oke. Oke, nah dari sini kita save. Terus kita pilih yang receive tadi ya setelah kita buat. Nah kita return type-nya kita pilih apa namanya di tadi itu vendor retur. Nah, jadi setiap ada receipt di retur itu masuknya nanti akan ke vendor retur. Tipenya seperti itu. Nah, terus kita buat juga untuk yang delivery ya, karena deliverynya kan masih. Jadi ada customer retur tapi jadinya kayak terima barang biasa gitu ya. Karena kita mau bedain jadi kita buat juga customer retur. Customer return. Jadinya receipt. Sequence version CRT. GDA CRT. Misalkan seperti itu, kemudian return type-nya karena ini customer berarti nanti jadi delivery order. Nah, ini kita isi aja walaupun nanti ya harusnya enggak ya karena retur lagi. Terus dari lokasi customer ke gudang stok kita masukin lagi. Oke, dari sini kita bisa pilih delivery ordernya, kemudian kita pilih yang customer retur untuk return type delivery order. Oke, nah dari sini kita bisa lihat overview yang nanti akan muncul menjadi kartu-kartu seperti ini. Ya, jadi kita bisa melihat, oh ini receive, nanti ada yang open sekian-sekian, nanti saya akan kasih contohnya. Terus ada vendor retur, ada customer retur. Nah, kalau misalkan kok, wah ini kartunya saya mau yang vendor retur itu di atas nih, di sebelah sini. Jadi dari save ada vendor returnya, ada delivery, ada customer returnya. Nah itu bisa kita atur di sini sequence apa namanya
Operation type-nya. Tadi vendor atur saya mau muncul setelah receive ya. Kemudian yang apa namanya? Delivery order kita naikkan plus customer returnnya di sini. Nah, setelah ini kita masuk ke overview lagi. Jadi dia langsung berubah nih urutannya ya. Jadi receipt, vendor return, delivery order, customer return, ada internal salvage sama manufacturing. Oke. Dari sini secara apa namanya setup basic ya itu harusnya sudah semua. Nah, tinggal kita akan membuat transaksinya. Oke. Oke. Nah, pertama kita akan masuk dari transaksi. Oh sorry, kita belum membuat produk ya. Jadi master produknya belum ada. Oke. Kita akan membuat master produk dulu. Yang pertama itu kita contoh raw material A. Oke. Nah, di sini kita pilih goods, terus track inventory iya. Kita apa namanya? Pilih kategorinya. Misalkan ini saya buat kategori baru ya, raw material. Nah, ini. Oke. Dengan reference-nya RN01 RMA. Oke. Kemudian saya akan copy ini duplicate ya. Jadi raw material B saya mau buat 2 material RMB. Oke, kemudian saya akan buat finish good-nya. Oke, saya duplicate aja biar cepat. Ini jadi finish good. Nah, saya buat produk kategori baru finish good. Oke, ini FG untuk kodenya ya. Oke. Nah, setelah produknya sudah ada semua ya, kita akan masuk ke proses apa namanya purchasing. Nah, misalkan kita beli apa namanya si raw materialnya ya, kita beli raw material A itu dari asal aja ya, kita coba cahaya ada PT apa nih di Odoo. Oke, kita pilih yang cahaya energi ini ya. Contohnya kita pakai yang ini. Oke, nah kemudian setelah itu kita masukkan produknya di sebelah sini. Kita masukkan produknya raw material tadi. Raw material A dengan quantity 500. Unit price-nya 24.000 misal. Oke. Kemudian saya tambahkan lagi, saya beli raw material B. Kemudian raw material B ini saya beli 600 dengan harga 10.500. Oke. Nah, dari sini deliver to-nya itu secara otomatis akan muncul ke receipt ya, ke gedung A receipt seperti itu. Yang operation type tadi kita sudah buat seperti itu. Nah, terus kita confirm ordernya. Nah, setelah purchasing confirm order, nanti di inventory itu akan muncul nih di receive, want to receive today transfer. Karena secara schedule expected arrivalnya itu tadi adalah hari ini.
seperti itu di PO-nya. Nah, kita bisa langsung klik terus langsung apa namanya lihat di sini sebagai orang gudang ya, sebagai orang inventory itu bisa langsung melihat bahwa hari ini ada schedule untuk penerimaan barang dengan PO nomor 001 dengan nomor good receipt-nya itu GDA in 01. Nah, kita bisa melihat barangnya di sini di dalam. Nah, raw material A sama raw material B yang dari apa namanya? Dari si vendor gitu ya atau dari purchasing nanti infonya. Nah, setelah barang fisiknya datang ya kan ya, orang gudang akan mencocokkan nih raw material A 500, raw material B 600. Nah, kalau misalkan sudah sesuai ya, kalau udah sesuai itu kita tinggal validate aja atau orang inventory itu tinggal validate aja, hanya satu kali klik saja, jadi tidak perlu input ulang. Ketika kita validate ya, nanti status penerimaannya akan menjadi done di sini. Dan nanti kita lihat stoknya juga sudah masuk ke GDA stock sesuai destination location-nya di sini. Seperti itu. Nah, kemudian di overview itu juga di sini sudah tidak ada yang perlu diterima lagi gitu ya. Jadi karena kan secara status tadi sudah selesai gitu ya. Jadi tidak ada yang open lagi. Cuman kita kalau misalkan menelusuri secara historis ya, itu ada satu di sini dengan status dan seperti itu. Oke, nah kemudian kita lihat stoknya di sini. Oke, nah untuk raw material ya di raw material A sama raw material B sudah sesuai, sudah masuk nih di sini 500 sama 600 di sini. Seperti itu. Kemudian eh, selanjutnya kita akan eh, jadi setelah ini harusnya kan nanti akan ada produksi gitu ya untuk finish good A, terus raw material A dan raw material B. Nah, nanti saya akan buatkan video khusus untuk yang produksinya. Nah, sekarang kita akan coba masukkan stoknya dulu ya, stoknya dulu untuk kita buat delivery order karena kalau nggak ada stoknya kan kita nggak bisa delivery order ya. Nah, kita masukkan stoknya ini dulu untuk apa namanya, untuk kita buat transaksi delivery ordernya. Itu hanya untuk contoh saja. Nah, saya akan adjust quantity untuk finish good-nya itu 200. Nah, sekian. Oke. Finish good-nya jadi stoknya kita udah update ya, jadi 200. Raw materialnya sekian. Kita bisa lihat di sini dengan kalau di laporan reporting stok itu ya, ada produk on hand, free to use. Nah, free to use itu apa? Free to use itu jadi gini, kadang ada oh nanti saya contohin aja biar gampang jelasinnya. Oke. Nah, kemudian ada reporting detail stock. Detail stock itu apa? Detail stock itu untuk melihat raw material A, raw material B, finish good A ini ada di lokasi mana. Nah, kan karena kita tadi ada beberapa lokasi ya. Jadi kalau misalkan yang di stok itu adalah total stok. Nah, kalau yang detail stok itu kita bisa melihat berdasarkan pembagian per lokasinya. Seperti itu. Oke, nah kita akan coba membuat internal transfer nih. Internal transfer dari apa namanya? Misalkan ternyata ada proses QC dulu ya. Jadi
ternyata ditemukan defect atau dan lain sebagainya untuk raw materialnya. Nah, kita bisa melakukan internal transfer. Nah, internal transfer itu digunakan untuk perpindahan antar lokasi atau antar gudang di Odoo seperti itu. Nah, ini saya akan pindahkan source location-nya itu dari stok ke QC ya. Tadi ada lokasi QC, kita buat. Kemudian pilih produknya apa. Nah, kita menemukan raw material B itu harus di QC dulu misal, jadi harus dipindahkan ke lokasi QC. Nah, kita bisa pilih demand-nya di sini, misalkan ada 200 quantity ya yang akan kita pindahkan. Oke, kita mark to do, artinya kita kita akan planning confirm gitu ya perpindahan ini. Nah, kalau misalkan kita validate, itu stoknya sudah masuk ke stok lokasi QC. Jadi kalau kita lihat reporting, detail stok itu jadi ada 2 baris raw material B. Yang pertama itu ada di lokasi stok, dan yang kedua ada di lokasi QC dengan quantity masing-masing 400 dan di QC 200. Seperti itu. Tapi kalau kita lihat di reporting stock, itu masih sama secara total itu. Untuk raw material B, yaitu 600 secara total. Seperti itu. Nah, kemudian kalau misalkan nanti ada delivery seperti apa? Nah, kita akan buat contoh sales order ya. Kita akan buat sales order dengan customer-nya itu ada nggak ya? Customer jualan selalu sukses. Kita akan menggunakan customer jualan selalu sukses. Keren juga nama petanya. Oke, nah kita masukkan barangnya itu tadi finish good ya. Finish good A dengan total dengan total 200 quantity. Kemudian kita jual dengan harga per quantity itu 120 misalkan. Kita akan mendapatkan finish good-nya. Oke, loading sebentar. Oke. Jadi total kita akan jual 200 finish good A. Atau jangan 200 deh, nanti saya akan 150 ya, karena kita cuma ada stok 200, kita akan jual 150 dengan total amount unit price-nya 120.000 ya, dengan totalnya 19 juta sekian. Oke, kita akan confirm. Oke, nah setelah confirm, sebenarnya nanti kalau misalkan orang sales itu ya bisa pilih delivery schedule-nya. Misal saya akan kirim tanggal 18. Nah, nanti orang inventory itu tinggal lihat di dashboardnya dia lagi. Ada satu delivery order yang akan dikirim gitu ya, harus dikirim. Seperti itu. Dengan jadwalnya, schedule-nya itu deadline-nya tanggal 18 sekarang tadi. Nah, dari sini nanti kita bisa lihat nih stoknya itu otomatis terbooking atau terreserve bahasa Odoo-nya seperti itu. Nah, di sini saya akan kasih lihat report stoknya. Untuk finish good A, ini ya, barang finish good A. Secara on hand kita punya 200 nih, di gudang punya 200. Tapi free to use-nya itu hanya tinggal 50 karena dipakai di outgoing-nya 150 seperti itu. Nah, outgoing ini apa? Outgoing itu yang akan keluar. Nah, incoming itu yang akan masuk ke stok kita. Seperti itu. Nih outgoing itu contohnya tadi ya delivery order.
Nah, kalau incoming untuk finished good itu mungkin nanti ya ada manufacturing order gitu ya, atau untuk perusahaan distribusi itu barang yang kita beli gitu ya. Jadi dari PO itu nanti akan muncul juga di incoming gitu. Kalau raw material nanti pembelian raw material muncul juga di income. Seperti itu. Jadi secara ODO itu sudah sangat jelas untuk pemberitahuan on hand dan free to use-nya. Seperti itu. Nah, kita akan sebagai orang apa namanya inventory gitu ya, orang dan saya akan validate ya karena ini persiapannya sudah oke, barangnya sudah masuk ke kendaraan gitu ya, truk. Nah, kemudian saya akan validate. Nah, ketika validate ya, apa namanya? Ini karena setting SMS. Nah, ketika validate, terus stoknya ini sudah otomatis terpotong. Seperti itu. Jadi, terpotongnya itu saat validate. Nah, kita lihat di stoknya lagi, itu tersisa 50 secara on hand dan free to use-nya 50 juga. Dengan outgoing yang tadi 150 sudah hilang gitu ya, karena sudah divalidate. Seperti itu. Nah, kita bisa lihat historinya juga langsung di sini. Nah, di sini kita bisa lihat nih. Yang pertama, barang ini masuk itu dari quantity update ya atau adjustment yang saya lakukan pada saat awal tadi. Kemudian ada pengeluaran yaitu delivery order 001 sebesar 150 quantity-nya. Jadi ini bisa sebagai kartu stok juga. Reportingnya bisa di movie story, bisa analisis juga. Seperti itu. Terus ada namanya apa namanya performance, report-report yang lain performance. Nah ini karena datanya masih sedikit ya, jadi kita belum terlalu bisa lihat juga nih. Kita bisa lihat report-reportnya seperti tampilannya juga bisa kita ubah. Misalkan kita mau secara quantity atau delay. Nah, secara delaynya kita bisa lihat atau kita mau lihat quantity secara quantity. Nah, 150 yang kita dan delivery. Nah, kita juga bisa lihat dan receipt juga. Receipt-nya kita ada 1110 dengan total receiving-nya itu 2 receiving ya, 2 receiving. Terus ada delay atau enggak. Nah, kalau ada delay nanti dia muncul. Kalau ini kan tadi kita nggak ada delay sama sekali ya, nyampe reportnya nggak muncul. Kurang lebih seperti itu untuk transaksi receipt, delivery, dan juga internal transfer. Kemudian ada lagi yaitu untuk transaksi stock opnam. Nah, stock opnam itu di sini kita bisa pakai yang namanya physical inventory. Oke. Nah, di physical inventory ini kita bisa melakukan adjustment untuk beberapa produk sekaligus atau beberapa barang sekaligus ya. Contohnya kita akan adjust lagi untuk finish good-nya ini setelah dilakukan apa namanya perhitungan manual di lokasi gitu ya. Ternyata terjadi selisih misalkan. Untuk finish good A ini ternyata secara on hand di gudang itu masih ada 52. Nah, di sistem ini adanya 50. Nah, makanya kita harus adjust counted quantity-nya 52. Nah, nanti secara sistem langsung apa namanya? keluarkan keluarkan apa namanya? Keluarkan different-nya ya, perbedaannya. Kalau warna hijau itu artinya plus. Nah, kita akan coba yang
raw material B di QC itu ternyata lebih sedikit gitu ya. Ternyata misalkan 290. Nah, nanti dia akan, oh sorry kelebihan, harusnya 190. Nah, dia akan melihat apa langsung secara otomatis memunculkan minus 10 untuk yang hasil stock opnamnya kurang, terus plus 2 dengan warna hijau untuk yang hasil stock opnamnya lebih. Nah, seperti ini. Ini kita bisa lakukan validate apa nanti misalkan kan user accounting pasti ya yang validasi stock opnam tentang kerugian segala macam. Kita bisa apply per baris atau kita bisa langsung apply all di sini. Nah, setelah di-apply itu nanti stoknya akan terupdate secara otomatis. Nah, ini kalau secara standar Odoo-nya kita ada adjustment, reasonnya apa nih? Nah, misalkan stock opnam bulanan itu ya, counting date tanggal sekarang misalkan update quantity. Nah, dari sini stoknya sudah terupdate nih, yang tadinya ini 200 jadi 190 secara on hand. Kemudian untuk yang finish good jadi 52 dari sebelumnya 50. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, sebenarnya masih ada banyak lagi fitur-fitur inventory yang ada di Odoo, yaitu ada replenishment, kemudian ada apa namanya, ada photo rules dan lain sebagainya. Bahkan ada barcode juga yang masih berhubungan dengan apa namanya inventory seperti itu ya. Nah, cuman nanti akan mungkin saya akan kasih lihat di video yang lain. Oke, terima kasih.